betapa disenangi tempat kediamanmu. Jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang menalu hanya bagimu, Rajaku. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang menalu hanya bagimu, Rajaku. Yang menalu hanya bagimu, Rajaku. Yang menalu hanya bagimu, Rajaku. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Coba lirik kiri kanannya juga dan katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kita baru berjumpa ya malam hari ini. Setelah sekian lama, minggu lalu kita berjumpa. Kali ini kita berjumpa lagi dalam satu ibadah doa malam. Dan di tempat ini, malam pujian penyembahan ini, kita akan sama-sama memuji meninggikan Tuhan kita. Kita akan banyak menyembah Tuhan. Karena kita tahu Allah kita, Allah yang senang akan setiap penyembahan kita. Amin. Mari kita satukan hati dan kita akan mulai dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita Tuhan. Kalau kami dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami seiman di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami memuji, untuk kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena kami percaya Tuhan, Kaulah yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kenalah Roh Kudus-Mu yang menguasai roh, jiwa, dan tubuh kami. Itulah yang memampukan kami. Untuk kami sungguh-sungguh bisa memberi yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang sertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Allah Roh Kudus. Engkau yang beracara sepenuhnya di masing-masing pribadi di tempat ini. Sehingga kami menemukan pribadi-Mu Yesus. Pribadi yang akan menguatkan. Pribadi yang akan memulihkan. Pribadi yang memberikan kasih, damai, sejahtera, dan sukacita. Bahkan memberikan kami ketenangan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami.
Kami musrahkan ibadah ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu, dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, Kau pribadi yang manis. Roh Kudus hadir di sini. Oh, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Amin Tuhan. Penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan. Yes, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, oh ya Roh Kudus, berkatalah, amin, lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Oh Roh Kudus, Kau manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Mari katakan dari dalam hatimu. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Oh bekerja
bertambah lebih lagi. Yes, amin. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari yang percaya angkat tanganmu dan katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Lebih lembut lagi, bekerjalah. Oh, terima kasih Roh Kudus. Lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang terutama. Oh, Kaulah satu-satunya bagi hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus. Urapanmu, lawatanmu, hanya Kau yang kami perlu Roh Kudus. Haleluya. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, bekerjalah. Urapi kami, jamah setiap hati. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Kami perlu jamahan-Mu. Kami perlu jamahan-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi setiap hati. Ya Rama, ya Rama, puaskah. Oh, mari
jiwamu yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari puaskan setiap dahamu, saudara. Biar malam hari ini engkau menikmati pribadinya dalam setiap kita. Menikmati Allah Roh Kudus, menikmati Yesus Tuhan. Oh, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Allah Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu Allah Roh Kudus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, mari angkat tanganmu. Oh, penyertaan-Mu, oh, kami selalu percaya Tuhan, sampai selamanya Engkaulah Tuhan kami. Amin. Satu-satunya pengharapanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sekali lagi katakan, walau dunia berubah, kita mau percaya kasih Tuhan selalu sama dalam hidup kita. Katakan, kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tangan. Yang percaya mari angkat tanganmu dan katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan sampai detik ini. Ku melihat penyertaanmu sempurna. Amin Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara, jika malam hari ini engkau datang dengan perasaan yang kacau, dengan berbagai masalah yang mendera setiap daripada kita, saudara percayalah satu hal, ada Yesus Kristus Tuhan, ada Allah Roh Kudus di dalam setiap kita. Berserah kepada Dia, mengandalkan Dia, pengharapan kita biar terus mengarah kepada Yesus. Kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus. Bukan apa yang terjadi di kiri kanan kita, saudara. Banyak kekhawatiran, dunia akan selalu berubah, jatuh bangun di dalam dunia. Tapi kita di dalam Tuhan tidak pernah jatuh bangun. Kita akan terus naik dan naik dalam kemuliaan demi kemuliaan. Karena itu adalah janjinya buat setiap orang yang percaya. Dan saudara orang yang percaya di tempat ini, mari terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Katakan, sampai detik ini ku melihat. Katakan dengan iman percayamu. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami percaya sampai detik ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Oh, tetap percaya sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku.
hidup kami semua. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami menang, di dalam-Mu ada kuasa, ada kehidupan, ada hari depan yang gilang gemilang. Bersama-Mu Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar, ajaib dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis penuhi kami, bawa kami lebih lagi. Hikinanaralamu ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Karena Dia yang penjamin hidup kita, Dia yang menyelamatkan kita. Hinanaralamo, haleluya. Hinanaralamo, haleluya. Haleluya. Hinanaralamo, haleluya. Ini kami Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Dengan segenap hati jiwa, dengan segenap kekuatan kami Bapa, kami rindu Kau Tuhan. Enanaralakaralamo, ekenanaralamarayasho, haleluya, haleluya. Buka hatimu saudaraku, serukan semua pujian, ucapan syukur, serukan semuanya kepada Dia. Dia hadir untuk menjawab setiap doa-doamu. Dia hadir untuk melepaskan segala ikatan. Dia hadir untuk memerdekakan setiap kita, membebaskan kita. Hinanaralamo, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu melimpah melampaui segala akal kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Enanaralamarayase, haleluya. Haleluya. Enanaralanaralamo, ekenanaralanaralamo, haleluya. Dia sangat mengasihi setiap kita. Dia sangat mengasihi setiap saudara dan saya. Hekenanaralamarayase, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kita puji Dia sekali lagi, saudaraku. Kami percaya Tuhan, iman kami di dalam Kau tidak akan pernah mengecewakan. Kami percaya Tuhan, Kau sangat mengasihi kami, Kau ada untuk kami, Kau bangkit untuk kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Buang segala ketakutan, buang segala kekhawatiran. Ajari kami percaya, sungguh percaya penuh Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan ada kehidupan. Kehidupan dalam segala kelimpahan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang terbaik dalam hidup kami. Baik hidup di bumi ini, terutama sampai setelah di bumi ini ya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari angkat kedua tanganmu hari ini. Bagian yang terbaik, amin, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi dengan lemah lembut bahwa Yesus adalah harta yang paling berharga. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Amin. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari sekali lagi tutup mata, buka hatimu. Mari kita sembah Dia.
Dia ada di tengah kita malam hari ini. Buka hatimu hari ini. Kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, Dia berkata 2-3 orang datang memuji menyembah, aku akan hadir di situ. Dia ada di tengah kita malam hari ini. Dia tahu yang terbaik untuk engkau. Dia tahu masalah pergumulan berat yang kau hadapi hari ini. Dia tahu doa-doamu yang belum dijawab hari ini. Dia tahu usahamu yang sepi hari ini. Dia tahu semua apapun pergumulan yang kau hadapi. Mari hampiri hadiratnya. Di dalam hadiratnya ada sukacita. Di dalam hadiratnya ada mujizat. Di dalam hadiratnya ada kesembuhan. Di dalam hadiratnya ada kelepasan. Mari masuklah dalam hadirat Tuhan. Mari bebaskan rohmu menyembah. Jangan pedulikan kiri kananmu. Bebaskan rohmu menyembah. Kami tahu Engkau bersama dengan kami. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Ulurkan tanganmu Bapa. Ulurkan tanganmu ya Bapa. Jamah kami. Jamah kami. Amin terus. Kami butuh lawatan-Mu. Kami butuh lawatan-Mu. Kami butuh jamahan. Kami siap dilawat oleh-Mu. Kami siap terima lawatan-Mu. Alirkan sungai kehidupan-Mu. Alirkan sungai sukacita-Mu. Alirkan sungai sorgawi-Mu. Mari bebaskan rohmu menyembah. Mari engkau berbahasa roh, bagi engkau yang berbahasa roh, masuk dalam dimensi roh. Terus jamah kami Bapa. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Satu hal yang kami minta, tinggal di rumah Tuhan seumur hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Kau ada di tengah kami malam hari ini. Ulurkan tangan-Mu ya Bapa. Kami rindu jawaban-Mu.
Kami rindu pelukanmu. Mari angkat sekali lagi tanganmu tinggi-tinggi. Mari terima pelukan Tuhan hari ini. Jangan keraskan hatimu. Dia akan memeluk engkau hari ini. Dia berkata, marilah kepada aku hai semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari engkau berbicara Bapa. Berbicara di dalam hati kami. Kami ingin mendengar suaramu. Kami ingin mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang terbaik, amin. Selamanya takkan terganti. Oh, harta yang paling berharga, ya Tuhan. Hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, lebih sungguh lagi. Mengirimmu panggilan yang terbaik, amin. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, amin. Hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang kami bisa andalkan di dunia ini selain daripada Engkau. Engkaulah yang termanis, Engkau yang terindah, Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkaulah harta yang tidak bisa ternilai Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau. Di dalam Engkau cukup. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain di hati kami selain Engkau. Biarlah kiranya Tuhan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu. Taruh hikmat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan dari kata-kata pikiran manusia. Semua berasal dari Roh Kudus. Sehingga malam hari ini yang mendengarkan firman ini setiap jemaat-Mu. Mungkin mereka datang dengan membawa masalah pergumulan sakit penyakit. Kami percaya mereka akan berbeda datang dengan mereka pulang. Mereka datang dengan banyak air mata, mereka pulang dengan sorak-sorai kemenangan dari Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan itu Injil adalah kekuatan Allah, menyelamatkan setiap orang percaya kepadanya. Berfirmanlah Tuhan di tengah kami, berbicara dan berbicara sebebas-bebasnya. Kami siap mendengarnya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, sudah kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita malam hari ini? Bagaimana kabar saudara?
Masih banyak orang yang belum luar biasa di sini. Bagaimana kabar? Danang biasa di luar kah? Bagaimana kabar? Sup, udah makan sup belum sup? Kok lemas ini? Nah, sudah kasih Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa ya. Judul firman Tuhan hari ini, dipulihkan untuk memulihkan. Nah, saudara, jadi hari ini kita bicara tentang penginjilan. Saudara dan saya bukan secara kebetulan Tuhan pilih dan Tuhan panggil, katakan amin. Saudara dan saya dipanggil dan dipilih Tuhan, bukan secara kebetulan dan bukan direka-reka. Saudara dan saya dipanggil dan dipilih Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan saudara. Katakan amin. Mungkin saudara tidak akan pernah yakin dan percaya kalau saat ini saudara bisa naik di mimbar atau melayani apalah pelayanan kita ya. Entah sekolah minggu, entah apapun. Saudara tidak akan pernah berpikir menjadi hamba Tuhan. Tapi sekarang saudara dipanggil, dipilih menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jadi itu bukan karena rencana manusia, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Jadi kita bersyukur Tuhan memilih saya dan saudara. Nah, dan saya percaya saudara, dan saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Pendekar iya saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, hidup ini gak bisa direka-reka. Saya tadi kok di Sidoarjo saudara ya. Jadi beberapa ini saya cukup lelah ya. Hari Senin kemarin saya cuci darah dan baru harus nyambung dengan FA lagi saudara malam. Sampai di rumah jam 9:30 jam 10. Baru Selasa saya harus lagi ada tadi urusan ke Madura kemarin ke Selasa. Kami pulang ke sini jam 2, jam 1 apa jam berapa. Balik lagi saudara tadi malam Selasa jam 9 lanjut lagi siaran sampai jam 11 sampai ke rumah tidur 1:30. Seperti kita ini tidak ada hentinya secara manusia lelah. Tapi hari ini Tuhan beri kekuatan baru, amin. Dan apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Dan tadi pagi saya harus ke Sidoarjo jam 8 khotbah di LP. Setelah dari sana pulang sampai di gereja 1:30, jam 1 berangkat lagi ke Madura. Baru 4:30 saya sampai lagi di sini saudara. Saya pulang di rumah sudah 5:30, makan dan mandi-mandi. Sampai hari ini saya sebenarnya 2 syafaat sampai tidak nututi. Saya bilang sama ketua, sama Ibu Yusi, saya tidak bisa mungkin, saya agak telat. Jadi kenapa saya katakan saudara, kita bersyukur seperti pujian tadi itu nanti kita nyanyikan ya. Pujian yang pertama kali. Pujian itu dikatakan tadi apa itu kata-katanya itu, refnya itu tadi. Apa itu katanya? Yang tadi yang pertama, refnya. Bukan ini, yang tadi pertama kali. Yang kedua kayak waktu aku datang ya. Nah terus. Nah nyanyi sudah. Dapatkan lagu-lagunya di toko-toko bangunan yang terdekat. Jadi ini Justin ini. Dulu belum bisa apa-apa ini. Loh serius. Dia ketemu dari Spirit sama Eddie Chen. Sama anak-anak dulu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dimenangkan radio. Betul. Dan waktu di penjara, waktu zaman Ade, bukan di penjara itu pelayanan. Jangan mana Pak Michael, jangan salah apa-apa. Nanti di sidang pula aku, kena pasal lagi. Pasal berlapis. Maksud saya kami di penjara pelayanan. Ade song leader, dia singer. Lalu dia belajar song leader. Dia sudah latihan sampai ini, sudah kuncinya ketemu C, sampai dia nyanyi ke F. Baru dia nyanyi di G, baru waktu kuncinya di G, ketiga di lagu dinaikkan dia di D. Jadi saya bilang, Jus, suaramu memang bagus tapi kau lebih bagus diam, gue bilang. Ini suara palsu dulu ini, serius. Kalau dia nyanyi, ada 2 yang mati, nyamuk dan kecewa semamut. Tapi sekarang luar biasa. Ya.
Sekali bernyanyi, urapan Tuhan turun. Saya merasakan urapan Tuhan. Saya tahu hari ini cukup lelah, serius. Karena saya ini ya, saya bisa katakan saya bukan orang normal seperti kalian ya. Jangan salah sangka dulu. Waduh, masuknya ini. Memang kalian ini selalu negatif sama saya. Dalam Tuhan kita bersaudara, Sub. Gak bisa pulang-pulang aku nanti. Jadi gini maksud saya, aku itu kan sudah 10 tahun cuci darah. Jadi beda dengan kalian yang tidak cuci darah, itu maksud saya. Sebenarnya kami orang cuci darah nggak boleh aktivitas banyak. Tapi yang aku pikir tadi seperti lagu itu, nanti nyanyikan itu. Kenapa? Aku merenungkan bahwa hidup itu adalah anugerah. Kenapa hidup itu anugerah? Kenapa aku bisa melayani ke sana sini? Selalu Tuhan beri kekuatan. Hari ini aku cukup lelah. Tapi hadirat Tuhan beri aku kekuatan hari ini. Dan Tuhan juga beri kekuatan kepada saudara. Jadi saudara, hadirat Tuhan itu ada. Makanya firman Tuhan bilang 2-3 orang datang memuji menyembah, aku ada di situ. Jadi Tuhan hadir di sini. Nah jadi untuk itu saudara kasih Tuhan, bawalah teman-temanmu yang punya masalah, yang stres, depresi, bawa ke tempat ini. Tinggal bawa saja, tidak usah banyak omong. Nanti hadirat Tuhan jamah mereka. Mereka nangis di jamah, bahkan diubahkan sama Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita bicara dulu dalam Matius. Sebelum Matius kita di Kisah Rasul 1 dulu. Kasih Kisah Rasul 1 ayat 8. Oh, ya puji Tuhan ya. Ini buru-buru sampai kacamata ketinggalan ini. Untung anak saya datang ini ya, bawa ini. Puji Tuhan. Sehingga saya bisa melihat menerawang kalian sekarang. Kalau kalian tadi gelap-gelap gulita, sekarang terang menerang. Nah, saudara kasih Tuhan, kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Sudah dapat? Oke, di sana nggak bisa ya. Nah, saya baca di sini ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, ya. Tetapi kamu akan menerima ini kayak kornya apa ya? Kor bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sana A, di sini B. Sama-sama 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara kekasih Tuhan, kenapa Yesus mengatakan ayat ini? Kalau saudara baca itu di dalam ayat yang ke-6, Kisah Rasul 1 ayat 6, dikatakan Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Yang berkumpul di situ. Siapa yang berkumpul di situ? Murid-murid, orang percaya lebih daripada 500 orang. Yang menyaksikan Yesus mau terangkat ke surga. Lalu orang Israel ini bertanya kepada Yesus. Dibilang, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Orang ini, Israel ini pingin minta pemulihan supaya Yesus membuat bangsa Israel ini sebuah pemulihan. Mengangkat Yesus menjadi seorang pemerintah, pemimpin pemerintah. Sementara kepemerintahan Yesus bukanlah pemerintahan dunia, tapi pemerintahan Yesus adalah pemerintahan surga. Lalu dijawab sama Tuhan Yesus di ayat 7. Dibilang begini, ayat 7. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa menurut kuasanya. Lalu Yesus bilang, tidak perlu kau tahu pemulihan itu terjadi. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya kapan pemulihan terjadi. Bukan urusanmu kapan pemulihan terjadi. Tetapi dikatakan yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Baru dijawab ayat 8. Sama-sama 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di mana?
di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi saudara, judul firman Tuhan hari ini, dipulihkan untuk memulihkan. Jadi artinya begini, Tuhan memanggil saya dan saudara, saudara bisa bertobat kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Berarti Tuhan sedang memanggil saudara dan saya, katakan amin. Kekristenan itu adalah identitas. Kekristenan tidak akan bisa membawa sebuah pengenalan yang benar kepada Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus itulah yang mengubah hidupmu. Katakan amin. Kalau setiap orang Kristen tidak alami perjumpaan dengan Yesus, maka dia tidak akan tahu seperti apa Tuhan Yesus itu. Kalau seseorang tidak alami perjumpaan dengan Yesus, tidak akan mungkin kita tahu siapa Bapa dan siapa kebenaran. Dan tidak mungkin kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Itulah yang saya jalani. Saya dilahirkan dari kecil keluarga Kristen. Ya. Tapi saya hidup dalam perdukunan. Orang tua saya hidup dalam perdukunan. Ibu saya GPDI. Bapak saya HKBP. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, bukan kami datang ke pendeta. Kami pergi kemana? Ke dukun. Apalagi kalau hari Paskah. Dalam tradisi bagi kami orang-orang Medan, semua kalau hari Paskah keluarga dari bapak, ya, dari bapak saya itu kumpul semua. Jadi anak-anaknya dan semuanya rame lah ya kalau hari Paskah. Dan untuk apa? Pergi ke kuburan kakek atau nenek. Kalau kakek dikasih rokok, kalau nenek dikasih siri. Baru dikasih lagi makanan-makanan, roti entah apa, ditaruhlah di atas kuburan. Setelah dipersembahkan, disuruhlah kami makan satu-satu. Ini Kristen ini. Lalu apa lagi? Setelah itu cuci muka. Yang terakhir yang paling fatal, ibu saya minta doa. Ya, kakek tolonglah cucumu supaya dapat jodoh. Minta jodoh sama kakek. Sama nenek juga saudara. Lalu apa? Dibilang lagi sama mama saya, tolong cucu-cucumu supaya pintar. Bisa baca, bisa tulis. Padahal kalau nenek saya mungkin bisa nyaut. Gimana? Aku aja nggak lulus, nggak tahu baca, nggak tahu nulis. Gimana mau minta nulis sama baca? Ya, nenek saya mungkin sekolahnya kan orang-orang dulu saudara. Bahkan baca pun nggak bisa paling. Minta diajari, apa mau diajari, dia aja nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah artinya saudara kasih Tuhan, inilah yang disebut orang-orang Kristen. Nah, jadi setelah saya menyadari, saya berjumpa dengan Yesus tahun 1998 dan saya diubahkan, perjumpaan itulah membuat saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Hidup saya diubahkan, ilmu saya dikeluarkan, sampai ketika saya bertobat, saya boleh masuk gereja, saya mengenal Yesus Kristus. Setelah aku masuk gereja mengenal Yesus Kristus, kakak saya telepon mama saya. Makin senangnya, anakmu, dulu nama saya si Ucok di sana, nama anakmu si Ucok sudah bertobat. Terus mama saya bilang, karena makin mama saya jengkel sama saya, dia bilang sama kakak saya, mana mungkin setan bertobat, dia bilang saudara. Makin jengkelnya sama saya. Lalu saudara, satu kecamatan mengenal saya, mereka tahu kalau saya, mendengar kalau saya bertobat. Satu kecamatan pun mengatakan, mana mungkin setan bertobat. Jadi butuh waktu untuk saya menunjukkan pertobatan saya, aku pulang ke Medan. Kutunjukkanlah siapa diriku. Bahwa Ucok yang kau kenal dulu bukanlah Ucok yang dulu, tapi Ucok yang sekarang. Bukan Ucok Baba ya, kalian menghina kalian. Walaupun kami mirip-mirip, dia lebih pendek dari saya. Kalian itu senang kali ketawai pendeta. Berdosa lo ketawai pendeta itu. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi, itulah membuat saya jadi hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Dikatakan tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan kamu menjadi saksiku. Apa itu saksi? Saksi itu artinya apa? Kebetulan kan skripsi saya itu penginjilan. Kebetulan Kisah Rasul 1 sampai ke 28. Itu saya selidiki satu persatu bagaimana penginjilan para rasul. Jadi penginjilan yang paling efektif adalah kesaksian hidup. Ya, ada satu penulis buku mengatakan kesaksian hidup adalah senjata yang ampuh untuk memenangkan jiwa. Jadi apa? Banyak mungkin saudara ya
tidak sekolah teologi ya, mungkin saudara tidak hafal doktrin-doktrin, saudara tidak hafal ayat Alkitab, tapi semua orang bisa bersaksi. Katakan amin. Semua orang bisa bersaksi. Bagaimana pertama kali saudara belum percaya Tuhan atau bagaimana saudara menjadi orang Kristen yang dulu Kristen KTP, lalu percaya dengan Yesus, saudara diubahkan, saksikanlah itu kepada orang-orang lain. Bahwa engkau sedang berjumpa kepada Yesus dan hidupmu diubahkan. Amin. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, pemulihan tidak perlu kau tahu. Pemulihan terjadi kalau Roh Kudus ini turun ke atasmu, maka apa? Kamu pergi menjadi saksi. Kemana itu tadi? Ke Yudea, Samaria, kemana lagi? Yerusalem. Ya, di mana lagi? Di seluruh bumi. Artinya, kalau kita pergi bersaksi, apa yang perlu disaksikan? Ada satu yang namanya kabar baik. Amin. Apa itu kabar baik? Kabar baik adalah Injil. Apa itu Injil? Injil adalah berita sukacita bahwa ada seorang manusia ya yang bernama Yesus, dia telah mati di salib, disiksa, dibunuh, ya, mati pada hari yang pertama, bangkit pada hari yang ketiga. Ya, lalu ketika dia bangkit, itulah sebabnya dia mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu dan aku akan kembali untuk membawa kamu. Siapa kamu? Saudara yang percaya sama Yesus. Katakan amin. Lalu apa? Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Amin. Jadi artinya apa? Kabar baik adalah berita Injil adalah ini yang harus perlu disaksikan. Gereja harus memiliki kesaksian. Kita masuk dulu di dalam Matius, baru kita lebih dalam nanti. Matius 28. Ini Matius 28 ayat 18. Sudah dapat? Kita baca ya. 1, 2 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Katakan amin. Jadi saudara ketika terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan Yohanes 1:12, tetapi setiap orang menerima Yesus diberi kuasa. Apa itu kuasa? Roh Kudus. Paulus berkata, tidak tahukah engkau bahwa di dalam tubuhmu adalah baik suci dan Roh Kudus berdiam diri. Jadi ada roh Allah di dalam diri saya dan saudara. Jadi saudara dan saya bukanlah manusia yang biasa. Saudara dan saya adalah manusia yang luar biasa. Kenapa? Karena ada roh Allah langsung dalam diri kita. Dan tidak semua manusia memiliki itu. Hanya orang-orang yang percaya sama Yesus. Makanya itulah kebanggaan kita jadi orang Kristen. Karena rohnya ditaruh di dalam hidup kita. Lalu apa? Di ayat 19. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus mengatakan pergi. Kepada siapa Yesus mengatakan pergi? Bukan dikatakan kepada pendeta-pendeta. Bukan kepada full timer atau part time. Bukan kepada guru sekolah minggu. Tapi Yesus mengatakan pergi kepada apa? Kepada gereja. Siapa gereja? Bukan gedung ini. Gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Katakan amin. Karena yang diangkat nanti sama Yesus bukan gedung ini. Saudara yang diangkat. Buat apa berat-berat gedung ini? Saudara lah gereja itu. Amin. Jadi saudara yang diangkat nanti hari pengangkatan di di Yohanes 2, Yohanes 14 ayat 2. Maka Bapa akan turun, Yesus akan turun membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita diangkat. Jadi saudara kasih Tuhan, sebelum hari pengangkatan ini, itulah sebabnya Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 itu adalah visi daripada Tuhan Yesus. Jadi visi gereja adalah Yohanes 13, Yohanes 3:16. Apa itu visi gereja? Supaya setiap orang tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara dan saya komunitas Kristen, komunitas gereja yang disebut gereja, saudaralah pahlawan-pahlawan yang dipanggil oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus sama-sama bersaksi. Kepada siapa? Kepada dunia orang yang ada di luar sana. Mungkin saudara sedang seorang bisnismen. Bagaimana saudara teman bisnismu
Ketika dia tidak kenal Tuhan, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Ketika dia mengalami kesusahan, doakan dia. Pernyatakan Tuhan Yesus dalam hidup mereka agar mereka melihat mujizat turun dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita buktikan. Kalau kita nggak buktikan, gimana orang bisa melihat Yesus? Makanya Paulus berkata, bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa percaya Yesus kalau tidak ada yang bersaksi? Jadi artinya gereja harus bergerak. Kenapa? Karena ini sudah akhir zaman. Kenapa kita perlu bergerak? Karena setan, iblis akan bekerja luar biasa menyesatkan semua manusia. Tetapi kita akan merebut mereka dari kuasa-kuasa gelap. Amin. Karena Tuhan sudah memberi terang yang ajaib bagimu. Yesus mengatakan, kaulah terang dunia. Jadilah terang, jadilah garam. Jadilah sinar. Jadi artinya apa? Saudara, ini sinar kemuliaan Tuhan. Karena roh Allah ada dalam diri saya dan saudara. Jadi jangan jadi terang di dalam terang. Jangan jadi sinar di dalam gereja. Karena ini semua udah terang semua. Enggak ada yang gelap. Yang gelap kalau ada terang jadi terang. Ya, saudara ya. Jadi sudah diterangi kita, saudara. Jadi terang kita ini bawalah keluar sana. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Saya kemarin Senin cuci darah. Kepala sudah pusing. Ketika aku turun, aku melihat ada 4 wanita di depan. Waktu aku mau pulang itu kan, ada satu suaminya di situ. Iseng-iseng, nggak tahu kenapa kok Roh Kudus itu gerakkan saya untuk dekati. Saya dekati. Saya sapa siapa yang sakit apa supaya bisa masuk. Penginjilan itu harus ngomong bagaimana kita bisa masuk. Jangan dulu langsung ngomong, kalau nggak percaya Yesus mati kau, jangan. Nanti kau dicelurit. Jadi pelan-pelan saudara. Pelan tapi masuk. Begitu saudara. Jadi pendekatan. Sudah ada kekerapan baru. Tusuk dia. Maksud bukan pakai pisau. Tusuk jurus firman maksudnya. Akhirnya saya tanya, ibu sakit apa? Siapa yang sakit? Saya. Ada bendolan, maaf kata di payudaranya. Dia sangat khawatir. Lagi diperiksa. Ketika diperiksa belum tahu hasilnya. Lalu singkat cerita kemudian saya saksi-saksi, saya cuci darah 10 tahun. Saya merasakan bagaimana hidup saya pernah sudah merasakan mau mati. Tuhan beri waktu oksigen saya habis, saya berdoa sama istri saya. Tuhan beri saya oksigen, saya saksikanlah kehidupan saya yang mengerikan saudara. Jadi supaya apa? Mereka terharu dan saya bilang, saya tantang begini, ibu saya percaya masih mujizat masih ada. Baru aku masuk. Masuklah ya, aku ngomong ada satu yang bisa menyembuhkan. Ya apa? Yesus Kristus. Kalau di sana juga sama. Jadi saya bilang kalau ibu mau disembuhkan, saya berdoa dan mintalah kepada dia, pasti ibu sembuh, aku bilang. Bahkan saya akan berdoa untuk ibu sekarang, kubuktikan ya bahwa penyakit ibu itu akan tidak ada kanker, tidak ada apa itu saya bilang. Karena aku doakan dan ku telepon nanti kau lihat hasilnya. Jadi kita percaya saja, kita tantang saudara. Dengan nama Yesus. Supaya apa? Ketika kita doakan, kita tantang, nanti kita lihat hasilnya. Tuhan tidak mungkin tinggal diam, amin. Karena dikatakan tadi di sini, karena di ayat 18, Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Jadi dalam diri saya ada kuasa di bumi dan di surga. Jadi saudara kalau enggak mengeluarkan kuasa Tuhan, bagaimana Anda tahu ada Tuhan di hidupmu? Kalau saudara tidak bersaksi, bagaimana tahu mujizat? Pelayanan tidak bisa dipelajari, pelayanan harus terjun. Semakin terjun saudara pelayanan, semakin banyak pengalaman-pengalaman rohani. Bukan saja apa, roh saudara dibangkitkan. Dan saudara kasih Tuhan, saya tantang dia, saya tulis itu nomor HP-nya. Bahkan saya foto dia, tapi nggak sempat saya kasih fotonya tadi. Jadi ke foto, dari apa? Saya akan buktikan, nanti karena saya jangkau dia pelan-pelan. Itu. Baru kapan hari kami pergi ke rumah sakit di Surabaya, di apa itu namanya yang angkatan laut sana, RSAL. RSAL ya. Ya itulah, bukan Israel pokoknya. Kalau Israel beda. RSAL. Nah, jadi begini, kami mendoakan jiwa dengan Ko Thomas, dengan Kak Ella. Yang kami doakan ini temannya Mama Ece pun ini sakit. Dia belum percaya Tuhan. Lalu kami pergi ke sana, ketemulah temannya ini. Saya kesaksian di sana,
saya kesaksian bagaimana nanti manusia masuk neraka dan masuk surga. Ya. Jadi kalau sudah tua-tua kan sudah waktunya ya. Jadi langsung neraka surga aja ngomong, pasti dia takut, wedi dia. Lalu apa saudara? Lalu dia bilang, udah aku terima Tuhan Yesus. Saya bilang, iyalah sudah tua umur 70. Ya. Jadi kalau enggak terima Yesus mau terima apa? Neraka itu ada, disiksa terus gue bilang. Baru dia terima Yesus, kami injili. Oma siap didoakan? Siap. Akhirnya apa? Saya akan doakan Oma dan sembuh. Dan mulai hari Minggu pergi ke gereja. Iya. Nanti saya akan pergi ke gereja. Saya belum cek juga ini, belum ada waktu, masih sibuk. Ya, aku cek juga nanti Oma itu masih sudah ke gereja apa tidak. Baru dibaptis aja langsung, jangan pakai lama. Jadi dia mau ke gereja, dia bilang aku bertobat, aku meninggalkan sekarang apaku. Saya bilang sama-sama ke gereja sama mamanya Cepumpun. Sama-sama dengan Oma itu saya bilang ke gerejanya. Iya. Lalu waktu selesailah kami doakan, sudah terima Yesus, kami pulang. Ketika kami pulang, ada kuliah di sebelah. Itu orang Jombang. Orang Jombang ini kanker otak. Jadi dia punya gak bisa berhenti. Aku lihat ini sakit apa ini orang. Aku dekati. Aku kan kasihan saudara. Aku ingat dulu. Gitu kan. Jadi soro kan gak ada jalan keluar. Jadi susah loh saudara. Banyak orang yang susah di sana gak tahu jalan keluar. Dan tidak ada pengharapan. Jadi kitalah yang harus memberitakan supaya mereka percaya Yesus. Ya, sudah susah hidupnya, masuk neraka lagi saudara, ya kan? Jadi sudah begitu saya datang. Saya bilang, Mas, aku ngomong kesaksian tentang Nabi mereka dengan Tuhan Yesus kita. Singkat cerita kemudian, saya bilang bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Saya hanya bisa mau mengasihimu dan mendoakanmu. Ya, aku doakan dia saudara, mau. Istrinya pun mau. Izin ya, aku doakan. Ketika aku doakan dalam nama Yesus, aku hardik segala sakit apa punya lu. Kaget aku saudara, pikir mati kah? Langsung gitu dia. Ternyata itu yang terakhir, lalu berhenti saudara. Berhenti. Loh, kok enggak ini lagi? Yang pertama kali agak banter apanya. Saya pikir, nafas terakhir gitu loh. Kaget saya. Ternyata sembuh saudara, ya kan? Dalam Yesus. Terus diam. Ini tepuk tangannya nggak serius ini. Jadi setelah itu saudara, ternyata saat itu mungkin Tuhan angkat paling gitu ya. Sembuh, saya dengar. Ada kami 5 menit lebih di sana. Saya bilang, lihat, kita doakan. Sekarang nggak bunyi-bunyi kau punya suami nggak megap-megap, saya bilang. Oh iya Pak. Iya Pak, mulai dari kemarin. Sudah berapa hari? Berhenti saudara. Saya ngomong sama dia, doakan ya. Berdoa kau dalam nama Yesus, pasti Tuhan akan beri kesembuhan. Saya bilang sama dia. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita mau, ya Tuhan mau bekerja memakai saya dan saudara. Amin. Tuhan mau. Jadi jangan takut kalau ada kesurupan di tetanggamu. Jangan kau telepon pendeta jam 1 pagi. Pak pendeta, kelamaan saudara. Ya, kalau ada kesurupan, gak usah panggil-panggil pendeta. Kau tumpang tangan aja dalam nama Yesus. Keluar engkau iblis. Nah, baru dengan iman tapi. Keluar engkau iblis. Nanti iblisnya keluar. Jangan ragu-ragu kau. Kalau kau ragu-ragu nanti dalam nama Yesus. Kalau enggak kau yang keluar, aku yang keluar. Bahaya itu saudara ya. Jadi beranilah. Kata roh yang ada dalam hidupku dan hidupmu adalah roh yang lebih besar. Dari segala roh yang ada di dalam kita saudara. Aku itu doakan rumahnya Ko Bambang itu, mamanya di atas diganggu-ganggu katanya, di mana di lemari sini sering buka. Pertama belum cerita dia kan, kami ke sana lah seperti kayak pemburu hantu begitu ya. Jadi bisa Roh Kudus itu tahu di mana setan itu. Ini tanya ini, Ko Thomas ini yang sering sama saya. Jadi sampai Roh Kudus itu bawa di tempat tidur itu. Ada apa Roh Kudus bawa ke sini? Jadi ku tengking dalam nama Yesus. Setelah itu dibawa tangan saya ke lemari. Dalam nama Yesus. Nah, setelah itu kami bersihkan. Baru ku wawancarai mamanya Bambang. Ku wawancarai, di mana setan itu yang sering mengganggumu? Di situ, ya tadi tempat tidur. Padahal aku gak janjian loh. Di situ sering pegang-pegang saya begini. Lalu kemana lagi? Di sini dia sering buka-buka lemari. 2 itu saudara. Artinya apa? Roh Allah itu adalah roh yang luar biasa. Amin. Roh Maha Tahu. Jadi
Aduh, kita ini kalau ikut Tuhan itu luar biasa, saudara. Makanya saya bilang, tidak ada ilmu teologi itu hanya apa istilahnya itu, teori. Tapi pelayanan itu disitulah kita. Jadi nggak ada itu ilmu, kita ini hanya ada okultisme tapi praktek itu nggak ada langsung. Nggak ada maksudnya praktek itu langsung kita bisa usir iblis, enggak. Seperti teman saya itu, kami 1 bulan praktek okultisme, saudara. Ketika orang kami doain, jadi orang ini manifestasi. Kakinya harus dipegang 2 orang, kaki sebelah kanan 2, sebelah kiri 2, ini 2, ini 2, kurang lebih 10 kami. Lalu apa, teman saya ini dia pikir takut setan dengan Alkitab. Dia kasih banting itu Alkitab ke otaknya. Tak! Marah itu setan. Dia dilempar Alkitab itu. Ketika dilempar ke dia, siapa kamu? Paulus ku kenal, Yesus kenal, bapakmu, kalau orang tuamu, di sini. Takut dia, saudara. Takut. Setan bisa tahu orang tuanya di mana dan keluarganya. Kenapa? Setan itu juga tahu, tapi bukan maha tahu. Sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Jadi jangan macam-macam, saudara, ya. Lalu apa yang terjadi? Saya mulai mengerti. Oh, berarti setan ini tahu orang diurapi apa tidak. Tahu orang berkuasa apa tidak. Jadi jangan main-main sama setan. Ya. Jadi kalau ada setan, jangan ragu-ragu kau. Ya, bilang aja kalau kau tidak pergi, aku yang pergi, bilang aja. Daripada kau dicakar, saudara, ya. Nah, kalau dicakar bahaya pula, ya. Jadi harus berani, saudara. Jadi waktu saya melepasi 2 minggu itu di Pasar Kembang itu. Waktu saya dulu, saya kan pernah ikut pegang PD di rumahnya Ko Joni 3 tahun saya di sana, hari Senin. Ya, jadi saya kenal semua keluarganya Ko Joni ini. Lalu apa? Jadi jemaat di situ dulu sudah habis. Saya diutus di situ, saudara. Dari 3 orang bisa sampai penuh ruangan, ada sampai 15, ada sampai 20. Wah, kemana-mana gang ke gang saya pergi. Belum ada tim-tim. Saya disuruh adiknya Ko Joni, Pak Ridwan, ada jiwa. Sudah 2 minggu dirasuk setan. Undang dukun A, diusir, setan pergi. Setannya pergi, suhunya pergi, masuk lagi, saudara. Lalu, di sana ada suhu lagi. Didatangkan lagi, suhunya pergi, setannya masuk lagi. Terakhir dipanggil pendeta di sana. Ada dia waktu pendeta ke sana, diusir, setannya pergi, pendeta pulang, masuk lagi. Jadi saya pendeta terakhir, sudah. Saya penasaran, 2 minggu diusir, kok ada apa ini, saya pikir. Saya ingin tahu. Saya ke sana. Ketika saya ke sana, saya melihat 1 dukun. Saya tunggu tuh dukun. Jadi namanya di kampung ya, rame orang. Dia baca-baca itu mantra, tapi setan tidak mau keluar. Lalu disepul itu kupingnya. Gitu kan. Ya mungkin ini geli ya kan. Tapi bukan bereaksi mantranya, karena geli paling setannya. Gini, dia pikir, udah bergerak, pikir ya. Dia embusi terus kupingnya, saudara. Ya gini-gini terus. Ini saya bilang teknik gedabur sini, ngusir setan. Saya bilang sih dia udah menyerah dia. Saya bilang ada gitar. Ada, sini gitar. Punyanya aku, ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Wow, panas-panas. Jadi kalau kita diurapi Tuhan, kita ini kupikirkan. Jadi ku tantang terus dia. Kudoakan api Roh Kudus, kamu tidak mau pergi, tidak. Api Roh Kudus, bakar saya bilang. Panas. Padahal aku nggak tahu, nggak ada api kulihat ya. Apanya yang panas? Itu pengalaman saya pertama mengusir setan yang bandal, saudara. Panas. Ada api nih kan? Saya lihat nggak ada api. Apanya? Ternyata masuk, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau buat di dunia akan ada di sana. Makanya ya kita sebagai hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan ya, makanya pendua-pendua engkau akan ikat roh-roh jahat di dunia ini. Engkau perangi akan diikat di sana. Makanya harus runtuhkan. Kalau kita mengalami peperangan rohani harus meruntuhkan dulu dengan doa. Runtuhkan musuh-musuhmu, ikat dulu dia, baru kita masuk penginjilan. Baru Tuhan akan menangkan. Sehingga ketika pada waktu ini api Roh Kudus bakar, setan pun keluar dan orang ini terima Yesus. Ya. Dan dia apa? Saya kasih Alkitab bagaimana Yesus mengusir setan. Dan puji Tuhan, saudara, ya. Jadi itu makanya dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi disuruh untuk apa? Kita pergi. Pergi kemana? Jadi gereja namanya eklesiologi. Bahasa asli dari gereja itu eklesiologi. Apa itu eklesiologi? Eklesiologi itu artinya
Ya, gereja artinya apa? Keluar, bukan di dalam. Jadi kita ini pertemuan hanya mengisi firman Allah, sering, dan setelah ini mulai Senin sampai Sabtu, itulah kesempatan saudara untuk bersaksi Yesus Tuhan. Kapan saudara bersaksi? Ketika saudara lihat jualan, ada pelanggananmu, ngomongilah Yesus sama mereka. Baru apa lagi? Mungkin saudara seorang bisnismen, bagaimana menjadi bisnis yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Seringkan itu kepada orang lain. Apalagi misalnya tokonya orang yang temanmu ini tidak ramai tokonya, doakan dia, nyatakan kuasa Tuhan, nanti Tuhan buat ramai. Dia akan lama-lama semua apa yang benih-benih yang kita tabur, itu nanti akan kita tuai saudara, amin. Mungkin gak sekarang, butuh waktu entah kapan, dia akan terima Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya kalau kita gereja, semua kita orang percaya melakukan itu, menjadi saksi Tuhan. Gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa, amin. Akan banyak kesaksian-kesaksian. Bukan untuk kita semua, bukan untuk Pak Sam. Ya, kalau saudara menangkan jiwa bukan untuk kita, untuk Tuhan dan untukmu. Kenapa? Satu jiwa dimenangkan, malaikat Tuhan bersorak-sorai di surga, amin. Jadi Tuhan tidak tertarik dengan apapun. Tuhan tertarik ketika saudara dan saya punya kesaksian dan bisa memenangkan jiwa. Baru nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya, saya waktu sekolah Alkitab, ya, waktu saya pergi sekolah Alkitab, ya, sebelum sekolah Alkitab, saya ketemu teman di Jakarta. Teman saya itu narkoba, bandar narkoba. Ya maaf ya, dia kena HIV, 5 dokter di Jakarta tidak bisa menyembuhkan, sudah mau mati. Teman saya menginjili dia dan bernazar, dikatakan kalau kamu ini obatnya tidak ada, kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, maka kamu akan disembuhkan, tapi kau bernazar. Kau mau jadi hamba Tuhan? Mau. Kami doakanlah kan. Sembuh itu orang. Sembuh. Bayangkan 5 dokter profesor di Jakarta angkat tangan. Karena HIV nggak ada obatnya saudara. Sembuh itu orang. Setelah sembuh sekolah Alkitab dia. Ya, dia bertobat dan terima Yesus. Setelah itu dia punya adik. Jadi dia satu keluarga itu 2 yang saya bawa ke sekolah Alkitab. Baru adiknya perempuan. Dia ketemu saya waktu di Taman Mini. Kami ngomong di rumahnya saudara gitu. Ngomong-ngomong kita, Bang, kenapa lu jadi pendeta bang? Katanya. Saya bilang ya, saya cerita kesaksian saya begini. Saya cerita perjumpaan saya dengan dia. Dia terharu. Ku bilang, ya kamu harus punya tujuan hidup. Mari melayani Tuhan, jangan buang-buang waktu. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kuinjili, ku bawa dia ke Surabaya. Jadi satu namanya Rina. Baru setelah mau saya bawa, ini ada satu taekwondo, namanya Alki Pirton, Tambunan. Dia taekwondo, datang ke Jakarta untuk latihan taekwondo, mau berguru. Ketemu saya injili. Dia cari guru ke Jakarta, ketemu saya, jadi sekolah Alkitab. Sampai sekarang dia saudara. Sekarang dia mengembalakan di Sumatera dan di Departemen Agama, PNS. Dia sambil mengembalakan. Sampai sekarang kami komunikasi. Jadi dia mau taekwondo, saya bilang taekwondo buat apa kau taekwondo habiskan waktu? Saya bilang, saya ini tahu mantan preman, tukang golok, mana mampan taekwondo sama golok saya bilang. Kalau ketemu saya kau langsung putus tanganmu, aku bilang. Jadi buat apa taekwondo, sudah kau berhenti, aku bilang. Ku bawa dia kemana-mana kan, ke terminal inilah kehidupan. Akhirnya bertobat dia saudara. Ku bawa lah si Rina dengan si Alki, itu satu angkatan sama Kak Ella itu. Ku bawa mereka bertobat. Baru yang terakhir tadi yang saya bilang, abangnya si Erwin, ku bawa lagi. Baru ada yang namanya Hotman. Hotman ini sudah diinjili teman saya pendeta, nggak mau. Lalu apa? Ketemu saya, ngapain kau di Jakarta? Mau jadi preman, mau jadi apa? Saya bawa dia ke Pulau Gadung, inilah kehidupan. Kalau kau jadi preman. Inilah, ku bawa dia ke Grogol, inilah kalau mau jadi supir. Ku bawa dia keliling ke rambutan, kemana-mana. Kalau kamu di sini gak punya masa depan, buang-buang waktu kau. Ayo melayani Tuhan. Ku bawa satu angkatan kami. Padahal aku pun belum tahu, baru bertobat juga sudah. Ku bawa dia sama-sama kami satu kelas. Sekarang dia di Kupang melayani Tuhan saudara. Jadi artinya ada 7 orang satu kampung saya bawa. Satu di sini di Mamak Rajani nomor 186, tahu di Jalan Raya itu. Itu full timer di situ. Itu anak buah saya dulu, tukang golok itu saudara. Satu lagi dia punya adik, ya juga preman juga. Ya itu sekarang pendeta di daerah Jember. Dia mengembalakan merintis. Nanti kapan-kapan Pak Sam tak undang sini. Itu mantan anak buah semua, tukang bunuh semua. Dia lihat komandannya bertobat semua saudara. Jadi artinya saudara kasih Tuhan, marilah kita ya
dipulihkan untuk memulihkan. Jadi saya dan saudara ini dipulihkan, berarti Tuhan punya maksud. Supaya apa? Tuhan sudah membayar harga, nyawa, dipersembahkan, diberikan untuk saya dan saudara. Jadi kita dipulihkan dengan cuma-cuma, diberi anugerah dengan cuma-cuma. Mari kita ketika dipulihkan, mari kita saudara memulihkan orang lain yang ada di luar sana. Di luar sana masih banyak berserakan orang, tidak tahu tujuan hidup. Mereka pun mau berdua kemana, mau minta mujizat kemana, bingung mereka. Makanya apa? Beritakan Injil, saksikan, tantang mereka dalam nama Yesus. Doakan saja, masalah mujizat Tuhan nanti nyatakan, amin. Pemain musik maju ke depan. Amin, firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan tadi lagu yang pertama itu. Dunia berubah, Amin. namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia Ya Tuhan. dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Ya Tuhan. Sampai Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. sampai Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Biar hanya keyboard mengayunkan pujian ini. Saudara, renungkanlah pujian ini. Sampai detik ini Tuhan beri kekuatan kesehatan bagimu. Jadi banyak hal yang perlu saudara syukuri. Saya bersyukur sama Tuhan. Dokter, secara ilmu kedokteran saya tidak ada harapan. Wah, semua orang bilang saya mati. Di Medan orang bilang saya semua udah mati. Keluarga saya bilang saya mati. Sudah gak ada harapan saudara. Tapi apa? Saya udah melihat waktu saya pun napas sudah buntu. Ya, rasanya sudah gak ada lagi kehidupan. Badan capek. Sudah buntu itu napas. Tapi Tuhan masih beri kehidupan kepada saya. Kenapa saudara saya bilang begitu? Hargailah hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan sia-siakan. Karena tidak ada waktunya. Sekaranglah waktunya untuk kau bisa menginjili, bisa bersaksi. Saudara diberi kesehatan. Ada waktunya kau sakit, ada waktunya kau nanti bertua, ada waktunya kau tidak bisa apa-apa, dan kau tidak bisa apa-apa. Suatu ketika ibu mengatakan kepada saya, ketika dia sakit kanker di kursi roda, dia bilang, aku menyesal kenapa aku dulu sehat, tidak melayani Tuhan. Aku pingin melayani Tuhan. Wah, udah sakit di kursi roda, tidak bisa apa-apa. Baru dia mengatakan, aku berjanji, aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau sudah sakit, sudah nggak bisa apa-apa, mau melayani Tuhan, bukan terlambat sih saudara. Boleh kita sakit melayani Tuhan. Tapi maksudnya bagaimana Anda bisa melayani Tuhan? Anda pun di kursi roda. Saudara pun berjalan harus dituntun. Bagaimana mau jadi berkat? Jalan kita pun nggak bisa. Kenapa kita waktu sehat, kita nggak mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Kenapa segitu? Banyak manusia berjanji mengatakan, aku akan menginjili, aku akan bersaksi kalau aku sembuh. Terlambat sudah. Selagi kau sehat, selagi kau berjalan, selagi kau bicara, sampaikan Injil saudara. Ini kita saudara, gereja ini sudah Tuhan perbesar sampai ke belakang.
Kenapa sampai ke belakang? Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya puas seperti ini, datang, duduk, dengar firman, pulang, tidak melakukan apa sampai berpuluh-puluh tahun begini? Nanti Tuhan katakan, di mana jiwa yang kau bawa? Di mana hamba-hamba Tuhan? Di mana anak Tuhan? Nanti akan diperhadapkan kita ke pengadilan. Tuhan tidak tertarik dengan apapun yang kau miliki. Tuhan tertarik ketika jiwa engkau bawa kepada Tuhan. Ketika ada orang yang sakit, engkau doakan sembuh. Atau yang putus asa, mereka terima Yesus. Itu jauh lebih baik, saudara. Kenapa kita harus memikirkan diri kita sendiri? Aku, usahaku, bisnisku, pekerjaanku, rumah tanggaku. Hanya aku. Sampai kita lupa gak pernah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya. Kenapa para rasul diberkati Tuhan tidak berkekurangan? Karena mereka mendahulukan Tuhan dan gak pernah kekurangan. Orang yang mengandalkan Tuhan, saya kasih tahu ke kalian. Ya, jangan disibukkan dengan bisnis usahamu. Jangan terfokus kepada itu. Tuhan yang mengatur semua. Tuhan yang mengubah. Tuhan yang memberkati engkau. Asal engkau komitmen melayani Tuhan. Jangan pernah khawatir. Tuhan berkuatur hidup ini. Amin. Jadi dalam ini yang saya tangkap pujian kita dan firman hari ini. Jangan sia-siakan hidupmu, saudara. Mari kita bergerak. Contoh satu, itu Daud dengan istrinya, dengan siapa itu anaknya? Michelle. Saya ketemu dia di rumah sakit. Sudah putus asa. Tidak bergereja bertahun-tahun zaman corona. Saya menginjili, saya bawa ke gereja. Sampai dia sampai ke sini. Ini bukti, saudara. Apa? Banyak hal yang kita lakukan, saudara. Di luar sana. Supaya banyak orang-orang diubahkan, dipulihkan. Dimerdekakan, saudara. Amin. Mari sekali lagi kita naikkan sekali lagi. Aku akan berdoa untuk saudara hari ini. Naikkanlah pujian ini sekali lagi. Sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaanmu sempurna, oh, sampai selamanya Kaulah Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Detik ini ku melihat, amin, penyertaanmu sempurna, oh, sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya. Lebih sungguh lagi, sekali lagi katakan dengan iman. Haleluya. Amin. Sampai detik ini ku melihat, amin, ya Tuhan, taatmu sempurna, oh, sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapan, satu-satunya, amin, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi terang. Kami mau menjadi saksi-Mu. Menjadi sinar kemuliaan-Mu. Kami dipanggil bukan hanya untuk kami. Kami dipanggil, kami dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Engkau sudah mati bagi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau beri keselamatan dengan cuma-cuma. Kami pun akan berikan keselamatan kepada orang lain agar mereka boleh mendengar Injil. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini kami Tuhan, kami mau menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah pakai kami, beri kami keberanian, beri kami hikmat. Sehingga kami percaya, kami bisa membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Orang yang sakit, orang yang putus asa, bahkan rumah tangga yang hancur. Bahkan banyak orang yang beban berat yang tidak punya semangat hidup. Kami bawa mereka ke tempat ini, hadirat Tuhan menjamah, mengubahkan hidup mereka. Dan akan banyak kesaksian demi kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Biarlah semua kemuliaan, kebesaran hanya Engkau Tuhan. Ini kami, hamba selesai berbicara. Engkau melihat Tuhan gereja kami ini berkembang ke depan dan ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Sebelum Tuhan bangunan kami selesai, Tuhan pakai kami supaya
Tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Maka banyak orang-orang yang mengenal Yesus. Kami percaya Tuhan. Pakai kami. Kami siap menjadi hamba-hambamu yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan memberi persembahan. Berkati para persembahan yang kami sudah beri. Yang belum memberi juga Tuhan berkati. Berkati usaha pekerjaan, bisnis, rumah tangga, keluarga. Masa depan, kesehatan, cita-cita masa depan. Di dalam nama Yesus berkat-Mu tercurah bagi jemaat-Mu hari ini. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut kami tampilkan progres pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Aplikasinya dari bawah, jadi jangan begitu ngambil, jangan langsung ke sini ya, nanti terlalu garis kayak rel kereta api ya nanti ya. Pakai kuas alis ini untuk daerah depan, jadi pensil alis ini diaplikasikan dari belakang sampai ke tengah, hampir ke depan. Lalu sisa-sisa depan ini bisa pakai kuas supaya lebih gradasi. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama umat yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari angkat tanganmu. Engkau Allah mulia, tiada ragu karena
Kau di depanku, katakan Kau ada di depanku. Kau Allah setia, Engkau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janji-Mu kemenanganku. Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Kau Allah setia, Engkau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janji-Mu kemenanganku. Janji-Mu kemenanganku. Janji-Mu kemenanganku. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu menyertai kami untuk kami bisa menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor Ridwan Tuhan. Pakai di mana-mana dia untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Orang benar itu selalu disertai Tuhan. Lindungi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati jemaat-Mu juga yang tak sempat hadir pada sore hari ini. Di mana mereka mungkin luar kota, luar pulau dan luar negeri. Sertai mereka Tuhan. Lawat mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bawa mereka datang minggu depan ke rumah-Mu ini bersama keluarga dan family. Dan mereka bersaksi dan berkata Tuhan itu baik. Berkati yang hadir. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami ini dipulihkan untuk memulihkan banyak orang. Karena kuasa-Mu telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan di gereja ini terjadi transformasi. Terjadi revival, terjadi banyak Tuhan kebangunan rohani. Kuasa anak-anak-Mu akan bekerja melayani Engkau Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, baca saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Kau telah memberikan aku Roh Kudus di dalam diriku. Karena Engkau telah pulihkan aku, terutama Engkau hapus dosaku. Engkau berikan aku kuasa kesehatan. Engkau berikan aku kuasa berkelimpahan. Engkau berikan kuasa kehidupan. Aku percaya aku akan memulihkan banyak orang. Urapi aku, sertai aku Tuhan. Beri tanda-tanda ajaib-Mu itu. Di mana sih aku ada dan berada, bertemu siapapun, mereka kenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka terima Tuhan Yesus Kristus. Mereka diurapi Tuhan Yesus Kristus. Mereka dihapus dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan aku punya tubuh juga sehat. Sampai Tuhan Yesus datang sehat. Dan keluarga aku diberkati, ada damai sejahtera, ada sukacita. Saling mengerti, saling mengampuni, saling memberkati, diberkati Tuhan. Menjadi kesaksian, banyak keluarga dipulihkan, banyak keluarga diselamatkan, banyak keluarga terima Yesus Kristus. Juga pekerjaan apa saja aku jama, bekerjakan, berhasil, sukses di bumi, selama di surga. Karena aku disuruh Tuhan bersaksi, banyak jiwa-jiwa diberkati Tuhan. Kuat menerima kuasa, kekayaan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Saudara, mandat yang terbesar dari Tuhan setelah Dia berkata kepada para rasul untuk pergi beritakan firman itu. Sekarang mandat itu diberikan kepada saudara dan saya. Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Pasti digenapi. Sekarang saudaraku terimalah berkat itu, damai sejahtera. Dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Yesus Kristus. Bapa yang sekali berfirman digenapi. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati, semangat, Fede. Janji-Mu menuntun
langkahku, kepadamu ku percaya. Ku tak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku denganmu. Ku aman, ku takkan gentar.